Swastiastu, Prof. Swastiastu. Kami dengar nih bahwa kemarin Rumah Sakit Prof Murah telah mengambil sebuah tindakan yang canggih dan baru pertama kali dilakukan di Bali, Prof ya. Bisa diceritakan dong, apa nama tindakan itu, Prof? Ya, sebenarnya tindakan ini namanya stereotactic surgery. Itu namanya stereotactic surgery. Nah, itu operasi ini adalah operasi khusus untuk dan baik untuk kalau ada kelainan-kelainan di otak yang letaknya dalam, sehingga kalau operasi biasa menuju ke situ merusak banyak tempat dan kadang-kadang tidak pas ukurannya. Dengan alat ini kita bisa mengukur dan mengikuti jalan yang paling aman ke tempat itu dan pasti tepat sasarannya, sekecil apapun bisa dijangkau dimanapun letaknya dengan seminimal mungkin kerusakan yang diakibatkan oleh jalur menuju ke sana. Bisa ceritakan dong, pasien kasus apa yang kemarin dikerjakan untuk teknik ini, Prof? Untuk operasi yang kita lakukan dengan teknik stereotaktik kemarin, kita melakukan operasi pada pasien anak-anak usia 4 tahun dengan nanah yang ada di lokasi yang dalam, di mana untuk menuju ke lokasi tersebut itu banyak bagian otak yang penting yang harus dilewati. Dengan teknik stereotaktik tersebut kita bisa menjangkau lokasi nanah yang dalam di bagian otak yang dalam dengan aman dan dengan bukaan tulang yang sangat kecil, begitu. Berarti bisa diceritakan bahwa ini operasi minimal invasif ya? Kalau bahasa sederhananya mungkin operasi otak tanpa bongkar kepala gitu ya? Ya, bisa dibilang ini minimal invasif. Ya dok, selanjutnya mungkin bisa ceritakan secara singkat, Prof, bagaimana tahapan tindakan yang diambil untuk kasus kemarin ini? Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada tindakan stereotaktik ini. Yang pertama, kita tentu akan melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan alat-alat stereotaktik, kemudian dan juga persiapan untuk pembiusan atau anestesi. Kemudian yang kedua, itu kita akan melakukan pemasangan dari frame di kepala pasien, ya. Itu berupa rangka yang akan kita pasang di kepala. Kemudian kita akan melakukan CT scan dengan frame yang terpasang di kepala tadi. Kemudian setelah itu, setelah kita dapat hasil CT scan-nya, itu kita masukkan ke dalam software khusus untuk mendapatkan koordinat lokasi di mana tempat yang akan kita tuju. Nah, setelah itu tahapan selanjutnya kita melakukan planning untuk perencanaan di software tersebut, dari mana kita masuk, kemudian kita tentukan lokasi yang paling aman nantinya kita masuk di sebelah mana tanpa melukai lokasi penting lainnya. Kemudian yang tahapan selanjutnya adalah operasinya itu sendiri di ruang operasi, di mana pasien akan kita mulai susun frame stereotaktiknya dan kita mulai melakukan operasi. Setelah operasi selesai, maka pasien akan kembali ke ruang recovery, ke ruang pemulihan. Dok, tindakan serumit itu berapa jam berlangsung operasi itu? Untuk tindakan operasinya itu tidak lama, mungkin 30 menit. Yang agak lama mungkin persiapannya, yaitu pemasangan pembiusan, pemasangan frame dan CT scan, mungkin sekitar 2-3 jam total. Dok, dari tindakan ini kan lumayan canggih dan baru pertama di Bali. Apa keunggulan dari tindakan seperti ini? Untuk penyakit-penyakit atau tindakan yang bisa dilakukan dengan teknik ini, itu kita bisa melakukan, pertama bisa kita lakukan biopsi dari tumor, di mana tumornya mungkin di area dalam dan kita ingin melakukan biopsi, namun dengan minimal invasif, tidak membuka, istilahnya tidak bongkar kepala yang besar, ya. Kita hanya mengambil sampel tujuannya, jadi kita bisa melakukan tindakan stereotaktik biopsi ini. Kemudian yang kedua mungkin dengan yang tadi kasus tadi ya, dengan abses yang lokasinya dalam, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu bisa untuk brain lesioning atau brain stimulation ya pada pasien-pasien dengan movement disorder atau Parkinson dan sebagainya.
Untuk kedepannya mungkin tindakannya bisa dikembangkan untuk jenis tindakan apa lagi, Dok? Ini sebenarnya tindakan ini bisa segalanya yang memerlukan penempatan atau lokasi, mencapai lokasi yang tepat ya, tanpa pergeseran atau presisinya yang tepat ya. Bisa misalnya perdarahan, stroke, stroke yang perdarahan yang kecil-kecil di dalam itu bisa dicapai dengan ini. Jadi semua kelainan-kelainan ya, yang letaknya dalam bisa dipakai, atau bisa juga dipakai untuk guide ya, kemana track ngarus yang paling bagus untuk di situ ya. Yang paling sering dilakukan kan sekarang itu berkembang untuk pemasangan istilahnya tremor Parkinson ya. Kemudian kedepannya epilepsi, bisa juga lesioning yang tepat seperti ini ya, untuk nyeri bisa ya, nyeri bisa di tingkat pusat semuanya. Kemudian seperti yang tadi sudah jelaskan ya, untuk mengambil sampel sebelum operasi, tumor-tumor di jenis apa sih, atau bisa enggak dengan tanpa operasi nanti dan sebagainya, apa yang harus dilakukan. Misalnya letaknya dalam, bisa dengan radiasi, tidak tahu jenisnya apa, ambil simpel dengan ini tanpa merusak. Hanya satu lubang kecil ya, kira-kira 2 cm ya. Kemudian lubang kepalanya kira-kira diameternya 1 cm, itu aja langsung tutup ya, tanpa bahan-bahan yang banyak juga lakukan. Cuma alatnya yang paling ini. Kemudian untuk persiapan operasi dan sebagainya, apa yang dilakukan persiapannya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai tim dari operasi ini, operasi yang cukup langka untuk di Indonesia ini, juga cukup bangga bisa ikut sebagai bagian tim dari ini. Persiapan untuk pasiennya cukup banyak. Jadi kita harus menyiapkan bagaimana pasien dipindahkan ke radiologi, kemudian bagaimana perpindahan dia ke IBS. Namun setelah persiapan itu dilakukan semua, operasinya cukup singkat karena memang pada prinsipnya operasi ini merupakan operasi yang minimal invasif dengan lubang bor yang seperti disampaikan oleh Prof. Sri, bahwa lubang bornya cuma 1 cm. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu anggota tim dari operasi ini. Terima kasih. Ya. Prof, ini kan tindakan baru pertama kali, Dok, kan udah berjalan. Mungkin ada evaluasinya udah dilakukan, apa kekurangan di mana, kekurangannya apa, apa yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, Bro? Ya, ini operasi masa depan ya. Hampir semua rumah sakit di luar, rumah sakit yang standar internasional itu pasti biasa menggunakan alat ini. Waktu saya belajar di luar itu, yang ini tindakan ini sebelum ini sudah jadinya, sudah selesai, sudah kembali pasiennya. Kemudian untuk direncanakan tindakan apa selanjutnya, mungkin dengan gamma knife, ignite dan sebagainya yang tidak perlu, atau mungkin operasi, atau hanya obat-obat kemo saja karena sudah dapat sampelnya sedikitnya tanpa merusak. Kalau dulu kan otak dibongkar ya, untuk membiopsi aja harus bongkar otak macam-macam besar ya. Di samping juga bahan-bahan banyak yang dihabiskan dan sebagainya. Jadi ke depan ini sebagai permulaan cikal bakal, ini tahap permulaan menggunakan ini stereotaktik ini nanti akan berkembang pesat untuk misalnya apa, untuk memasang stimulator tadinya pasang elektrik baterai di dalam tubuh, kemudian ditujukan ke otak mana yang kekurangan baterai, kekurangan listrik itu ya. Nah, bisa juga disebut dengan brain pacemaker gitu bisa disebut ya. Berkembang untuk selanjutnya nanti pasti misalnya kalau di robot di film kan sudah bisa, matanya nggak lihat dikasih alat ini stimulator dan sebagainya. Itu ke depan kira-kira bayangan mimpinya ke situ. Tapi nanti arahnya ke situ. Yang mana listriknya kurang, di situ ditambahkan baterai, istilahnya implanted generator, diarahkan kemudian dengan stereotaktik ini di mana dipasang yang kurang itu. Jadi apapun kelainan yang memerlukan listrik itu nggak perlu lagi minum obat. Bisa diberikan tambahan elektrik discharge dari itu ke depannya. Ini cikal bakalnya akan berkembang pesat sekali ini ya. Juga untuk nyeri misalnya bisa ya, juga untuk epilepsi dan dibongkar banyak dengan nundukan itu bisa, istilahnya yang menyebabkan bangkitan listrik yang mengakibatkan epilepsi itu dilesi, dibakar istilahnya ya. Dengan radiofrekuensi, kita sudah punya radiofrekuensi di sini ya. Tinggal dengan stereotaktik ini mengarahkan di mana dipasang. Jadi banyak sekali manfaatnya.
harapan ke depan mudah-mudahan ini kan merangsang di rumah sakit bisa disediakan stereotaktik ini sehingga rumah sakit Profesor Murah menjadi one stop service ya, sehingga tidak perlu lagi kirim kemana-mana. Untuk kelainan-kelainan seperti itu bisa dikerjakan di sini. Dan untuk di Bali diharapkan nanti jadi rujukan dari Indonesia Timur ke sini, sehingga untuk kasus-kasus gangguan pergerakan atau istilahnya movement disorder bisa stop di sini, tidak lagi jauh ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya. Dok, sebenarnya kenapa tindakan ini baru sekarang bisa dilakukan, Dok? Karena keterbatasan alat selama ini, keterbatasan SDM, atau memang kasusnya belum ada? Sebenarnya kasus banyak ya, cuman kita alat ini cukup mahal ini, jadi ada prioritas. Sampai gitu juga kita dapat tenaga tambahan baru, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan rumah sakit ini dan demi pasien terutama ya, sehingga pasien dan kedepannya untuk stereotaktik ini ya, untuk gerakan-gerakan yang lain itu termasuk juga tanggungan BPJS, jadi tidak usah khawatir untuk ini.